Salam dan selamat petang untuk kita semua. Terima kasih di atas kerjasama kita, di mana kita dapat diberikan kesempatan oleh Tuhan sekali lagi untuk kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, untuk kita sama-sama mendengar tentang sabda firman Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena telah memelihara kita sepanjang hidup ini, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul dan beribadah bersama di tempat ini, semuanya karena berkat kemurahannya atas hidup kita. Juga saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada petang ini saya akan bawa kita bersama-sama untuk melihat satu tema sebagai pokok renungan kita pada petang ini, yaitu tema yang akan saya bawa adalah doa adalah WhatsApp-nya Allah. Namun sebelum itu, mari kita menyerahkan seluruh acara kita pada malam ini dalam tangan Tuhan terlebih dahulu di dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati kami, memohon pengampunan di atas segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami telah lakukan, baik kami sadar atau tidak sadar. Tuhan, kami mengetahuinya. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan melakukan vertikal untuk berkhotbah. Tuhan, kami mohon Engkau yang menguasai setiap hati pikiran kami, agar kami tetap fokus terhadap apa yang kami pikirkan, lakukan. Hanya kami berharap tujuan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, khususnya bagi hamba-Mu ini, mampukan hamba-Mu ini, berikanlah keberanian, berikanlah hikmat-Mu bagi anak-Mu ini dalam menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, rayakanlah anak-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi semua yang hadir pada hari ini Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan jemaat yang hadir Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau yang bekerja dalam hati mereka, Roh Kudus, agar mereka dapat memahami dan mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan lewat sabda-Mu untuk kami bersama-sama pada hari ini Tuhan, agar kami keluar dari tempat ini menjadi satu kekuatan, menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah, pokok renungan atau tema kita pada petang ini yang saya bawa bersama-sama untuk kita perhatikan pada petang ini adalah doa adalah WhatsApp-nya Allah. Semua kita pasti tahu bahwa WhatsApp memang satu perkara yang tidak asing lagi bagi kita. Dan mengapa saya membawa tema ini, yaitu doa adalah WhatsApp-nya Tuhan, WhatsApp-nya Allah, adalah karena kita pada zaman sekarang ataupun pada zaman yang modern ini, kita sentiasa menggunakan aplikasi ini untuk berhubung antara satu sama lain. Oleh karena itu, saya membawa tema ini bersama-sama untuk kita memperhatikan, untuk kita sama-sama pelajari. Sebagai makhluk Allah yang bersifat sosial dan hidup dalam satu kemasyarakatan, sudah pasti kita sentiasa berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan satu sama lain. Hal ini merupakan antara satu tujuan Allah menciptakan manusia selain dari memuliakan namanya. Allah memang berkehendaki supaya manusia itu saling berinteraksi antara satu sama lain, dan oleh sebab itu jugalah Allah menciptakan Hawa bagi Adam, karena tidak baik manusia itu sendirian, kata Allah. Sehinggalah Dia menciptakan, Dia menidurkan, membuat manusia yaitu Adam pertama untuk tidur, dan sehingga Dia mengambil tulang rusuk dia untuk Dia menciptakan Hawa baginya, karena kata Allah tidak baik untuk manusia itu sendirian. Nah, sejak dari awal penciptaan kita tahu bahwa Allah memang suka untuk berkomunikasi, mau untuk berkomunikasi dengan kita. Oleh karena itu Dia telah menciptakan kita. Namun begitu, oleh karena dosa, hubungan komunikasi yang pada awalnya adalah rapat dengan Allah telah tercemar oleh karena dosa. Dan oleh karena itu kita tidak dapat lagi berkomunikasi secara langsung dengan Allah.
karena dosa yang telah memutuskan hubungan kita dengan Allah ini. Namun begitu, kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristuslah kita dapat kembali dapat berkomunikasi dengan Allah namun lewat doa. Semuanya ini adalah karena karya Tuhan Yesus Kristus. Jika pada zaman dahulu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang dulu berkomunikasi menggunakan satu cara, yaitu karena pada masa itu tidak ada komunikasi modern seperti handphone, dan mereka menggunakan alat seperti api, dan mereka kasih kumpul itu api. Ada satu kain, mereka bakar dulu api, sudah tuh mereka bakar itu kain, ada satu kain, dan mereka kasih asap itu kumpul dulu di bawah kain, kemudian berupa seperti kormos. Ini satu cara mereka dahulu untuk mereka berkomunikasi antara satu sama lain dengan satu jarak yang jauh. Dan begitu juga mereka juga pada zaman dulu menggunakan burung merpati sebagai satu cara untuk mereka berkomunikasi dengan satu sama lain. Yang ini untuk jarak yang jauh, mereka menggunakan burung merpati untuk menyatakan apa yang terjadi di suatu tempat kepada seorang yang lain yang berada di tempat yang jauh. Namun pada masa sekarang, setiap kita pasti punya handphone, bukan? Jika tidak ada, belilah supaya kita dapat memahami lagi tentang aplikasi WhatsApp ataupun tema kita doa itu WhatsAppnya Allah. Sebab sekarang teknologi handphone pada masa ini yang memudahkan kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Contohnya kita di sini, pasti kita di sini telah meninggalkan. Contohnya bagi saya telah meninggalkan keluarga saya yang di kampung, dan puji Tuhan karena ada teknologi ini kita dapat berkomunikasi dengan mereka walaupun kita berjauhan dengan mereka. Di sini kita tahu bahwa melewati handphone ini kita dapat berinteraksi dengan keluarga kita, misalnya supaya kita dapat mengetahui apa yang mereka lakukan di sana di kampung. Walaupun kita berjauh, kita dapat tahu apa yang mereka lakukan. Selain itu juga melalui telepon ini kita sudah tidak terbatas untuk berkomunikasi dengan satu sama yang lain. Kita boleh saja bercakap dengan contohnya ibu bapak kita atau saudara kita pada bila-bila masa yang kita mau. Dan hal ini memudahkan setiap pergerakan kita, menjimatkan masa kita untuk menyampaikan sesuatu pesan. Sehingga melalui teknologi ini hubungan kita tetap erat antara satu sama lain. Oleh yang demikian saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus, juga punya satu alat untuk berinteraksi dengan Allah yang boleh mengeratkan hubungan kita dengannya. Hal ini adalah doa. Doa adalah alat yang sangat diperlukan bagi orang-orang percaya, khususnya dalam kehidupan rohani, sejurus kepada pertumbuhannya kita di dalam iman. Doa diibaratkan sebagai WhatsApp-nya Tuhan. Maka itu saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita yaitu doa adalah WhatsApp-nya Tuhan, kita akan sama-sama membahas mengapakah kita harus sering berwhatsapp dengan Allah. Kenapa doa adalah WhatsApp-nya Tuhan? Pertama adalah karena melalui doa Allah mendengar. Kita dapat perhatikan dalam Mazmur 28 ayat 6 mengatakan, terpujilah Allah karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Di sini merupakan satu pujian Raja Daud. Dia menaikkan pujian bagi Allah karena dia tahu bahwa Allah telah mendengar doanya. Di sini melalui doa ataupun pada WhatsApp-nya Tuhan, kita tahu dan kita percaya apa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa, Tuhan pasti mendengarkan apa yang telah kita ucapkan. Setiap orang percaya tahu bahwa Allah yang telah menciptakan manusia pada awalnya, dan sebelum manusia
face to face kata bangsa Kenyang. Dan karena intimnya mereka dapat berinteraksi sebegitu rupa. Namun disebabkan oleh dosa, hubungan yang sebenarnya intim dengan Tuhan ini, dengan Allah telah terputus, sehingga manusia yang pertama itu Adam dan Hawa telah diusir dari Taman Eden, sehingga manusia tidak lagi dapat berkomunikasi secara langsung dengan Allah atau bertatap muka. Oleh karena dosa ini, manusia itu tidak lagi boleh berinteraksi dengan Allah secara langsung. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah kepada manusia, Allah masih mau untuk berinteraksi dengan manusia, tetapi dengan cara berdoa dan tidak lagi secara bertatap muka. Karena kekudusan manusia telah tercemar oleh dosa. Karena itu Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1:15-16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Seterusnya dalam Yesaya 30:19 yang menjelaskan lagi bahwa Allah pasti menjawab doa kita. Engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dari ayat firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa dengan doa Allah akan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Jika kita perhatikan juga, setiap kali kita berdoa, pada akhir doa kita pasti kita akan katakan dalam nama Tuhan Yesus atau dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini cukup menjelaskan bahwa doa adalah kepunyaan Allah dan doa merupakan cara kita untuk berinteraksi kepada Tuhan. Oleh itu pasti Allah mendengar doa kita karena doa adalah kepunyaannya. Oleh karena itu saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai juru selamat hidup kita, adalah sangat penting bagi kita untuk selalu berdoa. Ini karena Allah merindui setiap anak-anaknya untuk berkomunikasi dengannya. Maka dengan itu melalui doa ini Allah tahu dan pasti mendengar setiap keluhan dan persoalan hidup kita, dan pasti Allah juga akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan rencananya bagi setiap pribadi kita. 1 Petrus 3:12 berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan poin seterusnya, yang kedua, mengapa kita harus sering berwasap dengan Allah adalah karena melalui doa Allah menjawab. Dan hal ini dapat diperjelaskan lagi kepada kita di dalam kisah Nabi Ilya melawan nabi-nabi Baal. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 hingga 39. Di sana mengisahkan bahwa Ilya pada zaman itu hanya dia satu-satunya nabi yang masih bertahan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah pada waktu itu. Dan pada waktu itu yang paling banyak yang disembah adalah nabi-nabi Baal. Dan pada suatu ketika Nabi Ilya menantang nabi-nabi Baal yang ada pada ketika itu hanya semata-mata untuk menunjukkan, membuktikan siapa Allah yang sebenarnya, yang benar-benar hidup. Dia menantang nabi-nabi Baal pada ketika itu. Nah, apa yang tantangan yang dinyatakan oleh Nabi Ilya pada waktu itu adalah membakar korban atau di atas mezbah, dan tidak boleh dengan api, hanya membuat mezbah, buat itu mezbah, selepas buat mezbah dan berdoa kepada Tuhan mereka. Dan siapa Tuhan yang akan menjawab ataupun membakar
itulah Tuhan yang sebenarnya. Dan nabi-nabi Baal ini, sebab mereka banyak, mereka terima kalah. Sebab apa? Sebab pada ketika itu Nabi Elia hanya seorang saja. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka masing-masing membuat mezbah itu. Mula-mula mereka yang nabi-nabi Baal ini melakukan mempersiapkan korban bakaran ini, di mana mereka membuat satu tempat khas untuk di mana mereka akan menyembelih hewan itu. Setelah mereka menyembelih hewan, mereka akan meletaknya di atas mezbah itu. Kemudian mereka, apa yang nabi-nabi Baal ini lakukan, setelah mereka menyiapkan segala-galanya ini, maka mereka berdoa kepada Tuhan mereka, dan mereka menyanyi, buatlah ritual-ritual mereka masing-masing dengan cara mereka tersendiri. Tetapi setelah berapa lama mereka lakukan itu, Allah yang mereka sembah itu, Baal, tidak juga menjawab doa mereka, tidak juga menolong ataupun tidak juga terjadi tidak terbakar itu mezbah. Karena itu Elia berkata kepada mereka dengan satu ejekan, "Hei, mungkin Tuhan kamu orang sedang tidur, mungkin Tuhan kamu orang sedang sibuk, sehingga dia tidak dapat mendengar kamu orang punya doa. Sebab itu dia tidak dapat menjawab kamu orang punya doa untuk membakar mezbah ini. Coba teriak lebih lagi. Apalagi di orang yang Nabi Baal ini, sebab mereka ramai. Woi, ini men-challenge kami orang ini, saudara. Mencabar. Akhirnya mereka pun semakin bersemangat. Itu seolah-olah mendorong mereka lagi untuk berdoa kepada Baal. Pada ketika itu mereka berjoget, melukai diri mereka sendiri sampai darah bercucuran, dengan satu harapan supaya Allah Baal ini berbelas kasihan kepada mereka dan menjawab doa mereka pada ketika itu. Namun apa yang terjadi? Tidak juga sia-sia. Kalau masa itu, kalau dokter ada masa itu, banyak ini plus mereka berpakaian pada masa itu untuk membantu luka-luka mereka itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tidak juga dijawab oleh si Baal. Akhirnya mereka keletihan dan mereka duduk. Kemungkinan mereka pun duduk seperti ini juga. Dan mereka duduk. My turn, kata dia. Dan dia pun berdiri. Dan dia pun persiapkan dia punya tempat pembakaran, menyiapkan mezbah dia buat secara tertib. Kemudian tidak hanya dengan itu, saudara, dia korek ke lubang tepi itu mezbah. Dia korek, itu dia siram dengan air. Kemudian dia tidak hanya di situ, dia semua lagi harus siram korban bakaran di atas mezbah itu dengan air. Kalau mau pasang itu, kalau begitu bunyi dia itu, kalau kita mau pasang dia punya api 10 beledah, 1 beledah layar besar itu pun selesai tidak hidup. Kenapa? Karena basah. Dia sengaja membasahi dia punya mezbah. Tetapi Nabi Elia, sebab dia tahu bahwa Tuhan akan menjawab doa dia. Itu yang sebenarnya iman Elia sangat besar. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia berkata kepada mereka di dalam ayat ke-30, katanya, "Datanglah dekat kepadaku," kata dia. Kemudian Elia senyap sunyi, beginilah begini. Dia bercakap. Dia berdoa kepada Tuhan. "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali."
Dan apa yang terjadi saudara? Setelah Elia berdoa kepada Tuhan hanya sekali itu saja, sos, terbakar pada itu Mesbah. Sama-sama paling air sekeliling hangus. Puji Tuhan. Ini benar-benar. Jika saya ada pada masa itu, jika saya tidak beriman, tidak tahu siapa itu Tuhan pun, disebabkan oleh mukjizat itu, saya pasti bisa terima Tuhan pada masa itu. Bayangkan saudara, pada waktu itu sudah dibasahi semuanya, keliling itu pun dia ada air dibuat parit. Bayangkan sekali Tuhan, sekali Elia berdoa, Tuhan menjawab dengan satu api yang entah dari mana datangnya, terus hilang, terus terbakar, air di sekeliling kering. Di sana ketika orang-orang yang ada ketika itu melihat perlawanan antara Nabi Baal dengan Elia pada waktu itu, mereka terus memuji Tuhan. Oh, inilah dia Tuhan yang sebenarnya. Dan pada waktu itu saudara, banyak orang percaya bahwa Elia mempunyai Allah yang hidup, dan Nabi Baal di situ terbukti tiada apa-apa, tiada kuasanya. Nah, dari apa yang terjadi dalam kisah ini membuktikan bahwa Allah itu menjawab doa. Apa yang Elia lakukan ketika dia berada dalam situasi yang dia harus membuktikan bahwa Allah yang sebenar itu adalah Allah orang Israel. Allah tahu bahwa pada ketika itu pasti sebelum ketika tantangan ini terjadi, saya pasti Elia juga punya satu perasaan yang ragu-ragu, tetapi dia tetap melakukannya karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang benar-benar ada, Allah yang benar-benar hidup. Elia berdoa dengan berseru kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan orang Israel lah Allah yang seharusnya, yang sesungguhnya, sehingga Allah menjawab doa dia dan membakar habis mezbah itu dengan api yang turun dari langit. Maka dengan itu jelaslah bahwa Allah pasti akan menjawab setiap seruan anak-anaknya yang menaikkan doa kepadanya. Dalam Markus 11:24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dari ayat ini menjelaskan bahwa dengan doa Allah akan menjawab segala seruan dan permohonan anak-anaknya yang memohon dan berseru sesungguhnya dari hati mereka kepada Allah. Dan seperti mana pada masa sekarang kita berjauhan dari keluarga kita oleh karena disebabkan pekerjaan ataupun karena persekolahan, kita telah dipisahkan oleh keluarga kita dengan keluarga kita. Dan apabila kita memerlukan sesuatu seperti keperluan, seperti uang, duit, sama gak tuh? Uang, duit sama. Mungkin uang itu 90, mungkin duit itu 1 ringgit kan? Apabila kita memerlukan itu keperluan, kita akan berwasap dengan mereka dan mengunjungi mereka. Dan kita meminta kepada mereka menyatakan apa yang kita perlukan. Dan saya pasti keluarga kita akan berusaha untuk membantu kita jika mereka tahu kita dalam kesusahan. Tetapi melalui WhatsApp ini kita dapat menyatakan pergumulan kita kepada mereka, yang walaupun mereka jauh, mereka dapat tahu apa permasalahan yang kita hadapi. Begitu juga lah dengan doa. Melalui doa kita dapat memohon kepada Allah, dan pasti Tuhan akan menjawab dan sesuai dengan kehendaknya dan waktunya tersendiri. Oleh karena itulah kita harus sentiasa berdoa ataupun berwasap dengan Tuhan, karena sejujurnya kita terbatas dari segala sesuatu perkara. Maka dengan itu melalui doa inilah kita dapat berseru kepada Tuhan dan menyatakan isi hati kita kepadanya serta memohon
dari Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita dalam melakukan segala sesuatu. Dengan itu seringlah berwasap dengan Allah melalui doa. Karena Yesus Kristus sentiasa bersedia mendengar seruan anak-anaknya dan pasti akan menjawab seruan mereka sesuai dengan keperluan anak-anaknya dan rencananya. Di dalam 1 Yohanes 5:15, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dan seterusnya, poin yang ketiga, mengapa doa adalah wasatnya Allah adalah karena melalui doa bukti hubungan kita dipulihkan. Dalam Efesus pasal yang ke-13 berkata, dengan percaya kepada Kristus dan karena bersatu dengan Dia, kita diberi kebebasan untuk mendekati Allah dengan penuh kepercayaan. Seperti yang kita ketahui dalam cerita pada awal permulaan penciptaan, saudara-saudari yang dikasihi, di mana pada mulanya hubungan dengan Allah itu memang sudah baik ataupun intim dengan Allah sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan kita dapat berkomunikasi. Manusia pada awal itu, Adam dan Hawa, berkomunikasi secara langsung dengan Allah karena mereka belum jatuh ke dalam dosa. Dan dalam Kejadian pasal 39 hingga 13, di sana menjelaskan bagaimana cara komunikasi Allah dengan manusia. Di sana menceritakan tentang di mana ketika manusia ini berada di Taman Eden, Tuhan sering datang berjumpa dengan mereka. Dan ketika mereka jatuh ke dalam dosa juga kita dapat perhatikan sebelum mereka diusir ke luar dari Taman Eden, Tuhan datang kepada mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Kata Tuhan kepada mereka, "Di manakah engkau?" Tanya Tuhan kepada mereka. Ini membuktikan bahwa Allah itu pada waktu itu datang berjumpa secara mereka, tapi mereka bersembunyi. Dan manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau, dan manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ini sewaktu mereka sudah memakan buah itu dan mereka telah mengetahui bahwa mereka telanjang. Tapi di sini kita dapat ketahui bahwa Tuhan masih lagi memberikan kesempatan bagi mereka. Sebenarnya belum lagi mengusir mereka, sehingga Allah bertanya kepada mereka, "Di manakah engkau?" Tapi mereka tidak mampu untuk melihat Tuhan. Kenapa? Karena dosa ini. Mereka tahu mereka telah berdosa, mereka tahu mereka telah salah di hadapan Tuhan, sehingga mereka tidak sanggup untuk berhadapan tatap muka dengan Allah lagi. Tetapi setelah jatuhnya manusia itu dalam dosa karena telah melanggar perintah Allah, maka hubungan yang tadinya itu baik dan dekat dengan Tuhan telah terputus, sehingga Allah mengusir keluar manusia itu dari Taman Eden. Peristiwa ini dapat diperhatikan di dalam Kejadian 3:23-24. Di sana saya tidak akan membacanya. Peristiwa mengenai Allah menghalau manusia karena telah melanggar perintahnya, yaitu hanya memakan buah itu. Allah hanya berkata begitu, jangan makan buah itu. Hanya satu-satunya itu perintah Allah pada ketika itu. Itu pun mereka tidak dapat lakukan. Karena apa? Karena iblis datang menggoda mereka untuk memakan buah itu. Walaupun demikian, Allah tidak membiarkan manusia itu terus jauh darinya. Allah sendiri berinisiatif untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah itu dengan memberikan Kristus Yesus sebagai penebus dosa manusia. Roma 3:25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oleh karena itu, dengan karya penebusan Kristus Yesus ini, maka manusia beroleh
kesempatan untuk memulihkan kembali hubungan dengan Allah. Maka dengan itu setiap orang yang menerima karya penebusan Kristus di kayu salib dan mengaku bahwa Dialah Tuhan atas hidupnya akan dipulihkan kembali hubungan dengan Allah serta mendapat kehidupan yang kekal bersama Bapa di sorga. Karena jika manusia itu hidup dalam dosa dan menyangkal karya penebusan Kristus ini, mereka masih di bawah kuasa dosa dan hukumannya adalah kematian yang kekal. Roma 5:10 berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa oleh Kristus hubungan kita telah diperdamaikan dengan Allah. Karena itulah kita yang percaya kepada Kristus, Yesus sudah menerima sebagai juru selamat hidup kita. Hubungan kita telah diperdamaikan dengan Allah Bapa sehingga kita dapat dan layak untuk memohon pertolongan melalui doa kepada Bapa. Dan Yohanes 14:13-14 berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan Yesus sendiri berkata, akulah di dalam Yohanes 14:6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan itu saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya telah menerima Kristus sebagai juru selamat hidup kita, marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena harus kita ketahui bahwa melalui doa membuktikan bahwa kita punya satu hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Dan Allah sendiri merindui untuk kita selalu berkomunikasi dengannya lewat doa. Mazmur 65 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Sekarang kita sampai ke kesimpulannya. Kesimpulannya bagi kita saudara-saudari yang dikasihi, sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, marilah kita masing-masing mempunyai satu kerinduan untuk selalu berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah merupakan Allah yang hidup, yang pasti akan mendengar dan menjawab persoalan dan pergumulan yang kita naikkan kepadanya melalui doa. Selain itu saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui doa juga kita sudah dapat berkomunikasi dengan Allah. Oleh karena itu melalui doa ini kita dapat berinteraksi kepada Tuhan kita, menyatakan permohonan dan segala yang pergumulan kita kepada Dia, kita dapat menyatakannya lewat doa. Maka dengan itu saudara yang terkasih, berteguhlah dalam doa dan berusaha untuk sentiasa bersekutu dengan Tuhan kita lewat doa. Dan ketahuilah bahwa doa adalah WhatsApp-nya Tuhan. Jadi seringlah berdoa dan bertekunlah dalam melakukannya. Karena semakin kita melakukannya, semakin kita mengenal kehendak Bapa dalam hidup kita. Percayalah bahwa Allah sentiasa merindui kita berwasap dengannya dari doa. Demikianlah sedikit sabda firman Tuhan yang telah kita sama-sama dengar. Dan sekian, terima kasih.